Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Apa kabar kalian hari ini? Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya bikin poster atau bikin flyer untuk kalian-kalian yang punya usaha bimbingan belajar atau bimbel. Nah, aplikasi yang aku gunakan di sini sama ya, aku masih menggunakan aplikasi Canva. Jadi biar nggak usah berlama-lama, ayo kita langsung praktek aja. Nah, oke, kita langsung praktek aja. Jadi aku buka dulu aplikasinya. Ini aku pakai aplikasi Canva seperti ini. Nah, tinggal ditekan aja, terus tampilan halaman depannya seperti ini ya. Oke, kemudian di sini aku mau bikin ukuran masih sama dengan desain-desain yang sebelumnya. Jadi aku mau bikin ukuran konten Instagram, tapi yang versi portrait. Jadi aku masuk dari sebelah sini, digeser ke kanan, ada pilihan ukuran khusus, tinggal ditekan aja. Lebar diisi 1080 pixel, kemudian tingginya diisi 1350 pixel. Kalau misalnya kalian mau bikin dengan ukuran yang lain juga nggak apa-apa ya, bebas-bebas aja. Oke, buat desain baru. Nah, oke, kalau udah, jadi di sini case-nya adalah aku mau bikin flyer untuk bimbingan belajar ya. Jadi bimbingan belajar baca, tulis, hitung untuk anak-anak. Nah, tidak ada request, jadi desainnya dibebaskan aja. Jadi di sini aku mau explore elemen-elemen yang ada di Canva. Nah, untuk elemen pertama yang akan aku tambahkan di sini, aku masuk dari bagian elemen, aku tambahkan dengan menggunakan kata kunci sekolah. Nah, search aja. Terus di sini ada pilihan lihat semua. Nah, kalian bisa pilih gambar sekolah yang sesuai dengan selera kalian. Nah, ini aku gulir-gulir ke bawah dulu ya. Jadi aku misalnya cari yang model kayak gini, terus di search, tampilkan yang serupa. Terus di search lagi, misalnya. Nah, misalnya aku punya cari model-model kayak gini, di search lagi, tampilkan yang serupa. Oke, aku mau pakai gambar sekolah yang... Nah, oke, aku ngambil yang desain seperti ini ya. Tinggal ditekan aja, terus ini di zoom. Nah, aku mau ngambil desain gambar gedungnya ini untuk sebagai latar. Oke, kemudian yang berikutnya masih dengan kata kunci yang sama, sekolah ya. Aku mau ngambil elemen, nah yang ini aja, ambil yang atas aja. Nah, ini aku taruh di bagian bawah. Jadi ini kayak bertumpuk gitu ya. Jadi di sini aku bikin desain untuk backgroundnya terlebih dahulu. Nah, ini oke, digeser. Nah, terus teman-teman, untuk menyatukan dua gambar ini kan ada dua gambar ya. Untuk menyatukan dua gambar ini, aku pakai elemen namanya blur. Nah, tinggal ditekan aja blur kayak gini, terus di search. Nah, ini ada beberapa elemen blur yang bisa dipakai. Nah, aku ngambil yang ini ya. Nah, ini kan ngeblur kayak gini ya. Nah, ini aku ngambil ini, terus aku duplikat. Jadi ini nanti aku tumpuk jadi beberapa. Sorry, ini duplikat lagi. Nah, kayak gini ya. Jadi dia memang untuk ngeblurin dua gambar ini biar dia lebih ngeblend kayak gitu. Nah, oke ya, di sini aku mau cari gambar anak belajar atau gambar guru yang lagi ngajar. Jadi happy teacher misalnya, happy teacher kayak gini, terus pilih lihat semua. Nah, dicari-cari gambar yang sesuai. Misalnya aku ngambil yang ini aja ya. Nah, aku taruh di sini dulu. Terus di sini aku tambahin lagi elemen. Jadi misalnya papan tulis kayu. Nah, papan tulis kayu, papan kayu, search. Nah, terus pilih lihat semua. Nah, ini aku cari papan yang dia tuh subnya agak banyak. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk nulis aktivitas yang ada di sekolahan. Pilih posisi atau aktivitas yang ada di bimbelnya ya. Posisinya di bawah gambar orang. Oke, kemudian di sini aku mau tambahin lagi gambar perpustakaan. Jadi mau cari gambar buku-buku gitu, perpustakaan. Terus pilih lihat semua. Nah, aku mau ngambil gambar yang mana ya?
misalnya aku cari yang model-model kayak gini ya, jadi atau rak buku deh, rak buku. Nah, di search. Nah, ini aku gambar perpustakaannya yang agak miring ini. Nah, ini aku taruh di sini ya, di sebelah sini posisi, taruh di belakangnya papan. Nah, kayak gini ya, jadi ini buat aksen aja. Terus pilih lihat semua, cari gambar-gambar yang serupa ya. Jadi misalnya apa ya, buku, coba buku. Nah, pilih lihat semua. Terus di sini aku cari buku. Nah, misalnya aku ambil ini ya, rak buku tapi yang ada gambar pohonnya. Terus posisi taruh di belakang, mundur, maju lagi dikit. Nah, oke. Terus di sini aku ambil lagi gambar buku, lihat semua gambar buku. Cari buku, search, cari buku yang tumpukannya agak tinggi. Ini aja ya, buku, taruh di sini, posisi taruh di belakangnya, di belakangnya orang tapi di atas papan. Nah, kayak gini. Terus yang berikutnya aku mau tambahin di sini biar ada pohon-pohonnya, jadi buat nutupin apa namanya, nutupin sisi sebelah sini ya. Aku cari misalnya pot, search ya, terus lihat semua. Nah, aku pakai pot model kayak gini, aku taruh di sini ya, pot kecil aja. Terus tambahin pot lagi, pilih lihat semua. Misalnya pakai yang ini ya, yang kayak gini deh. Nah, coba taruh sini. Nah, oke. Terus aku tambahin satu lagi, misalnya pakai yang ini aja deh. Oke, terus yang berikutnya lagi di sini aku mau tambahin pakai kata kuncinya kebun atau tanaman atau taman. Taman watercolors. Nah, kayak gini. Terus lihat semua. Nah, stalking aja. Nah, aku misalnya pakai yang ini. Nah, tinggal ditekan aja, terus agak dibesarkan. Jadi memang sengaja cari gambar yang agak-agak blur gitu. Nah, tapi dia posisinya aku taruh di belakangnya si pot bunga tadi, mundur. Nah, kayak gini, ini kayaknya kebanyakan deh. Ini aku hapus aja ya. Nah, ini posisi, mundur lagi. Oke, nah jadi dia cuman fungsinya tuh apa ya, kayak biar kayak ada bayangan-bayangan kecil aja. Kayak biar ada bayangan-bayangan aja. Ini bukunya aku ganti ya teman-teman, posisi lapisan gambar bukunya mau aku ganti buku yang lebih bertumpuk lagi. Jadi aku cari pakai buku, search, cari bukunya tuh yang agak bertumpuk gitu, jadi biar agak tinggi. Nah, kayak gini aja. Nah, oke, taruh di sini. Terus posisinya taruh di belakangnya si guru. Oke. Nah, oke, terus di sini aku mau tambahin dulu untuk tulisannya ya. Jadi di sini tulisannya adalah bimbel baca tulis hitung. Nah, untuk tulisannya di sini aku tambahin dulu untuk font-fontnya. Jadi aku cari huruf B, kemudian aku cari yang konsepnya 3D. Jadi di search aja. Terus lihat semua. Nah, ada beberapa referensi gambar atau bentuk font 3D, tinggal disesuaikan aja dengan seleranya teman-teman ya. Nah, untuk yang akan aku pakai yang ada garis birunya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kemudian aku tuh taruh di sini. Kemudian di sini kan ada rekomendasi nih, tinggal pilih lihat semua. Nah, ini aku pilih huruf teman-temannya. Jadi memang hurufnya disusun satu persatu. Nah, ini BI, terus M,
Nah, kayak gini, bimbel. Nah, duplikat lagi. Nah, kayak gini, terus huruf E. Nah, terus huruf L. L-nya mana ya? L, kalau misalnya nggak ketemu, teman-teman bisa pilih lihat semua aja. Nanti di sini akan muncul referensi yang sama, atau titik 3, terus di sini pilih lihat koleksi. Nah, kayak gini bimbel. Oke. Nah, tinggal dikecilkan secara bersamaan. Pilih satu, kemudian di sini pilih lapisan atau pilih beberapa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian selesai. Nah, terus dikecilkan secara bersama-sama. Kemudian yang bagian bawahnya, di sini aku mau tambahin tulisan baca, tulis, hitung. Nah, masih sama juga, teman-teman. Jadi di sini aku pakai, misalnya pakai C 3D gitu ya, baca. Harusnya B ya, tapi nggak apa-apa deh, C aja. Nah, ini nggak harus C ya teman-teman. Jadi misalnya mau tambahin huruf A 3D atau B 3D gitu juga boleh ya. Tadi kan kalau B udah, nah sekarang aku mau nyoba yang C 3D. Nah, misalnya kayak gini ya, cari yang, kalau di sini aku mau pakai yang ada huruf kecilnya. Jadi tulisannya baca pakai huruf B. B mana B? B. Nah, ini B. Terus A, jadi ditambahin hurufnya tuh satu-satu. Ba. Terus C. C mana C? Baca. Nah, kayak gini. Baca. Terus tulis pakai huruf T. T mana ya? T. Nah, kecilin. T, terus U. Terus L. Oh sorry, L-nya pakai L kecil. L. E. S. Nah, kayak gini. Nah, ini aku pilih dulu, terus aku kecilin ya. Nah, ini aku kecilin dulu, biar cukup buat tulisan hitung. Baca, tulis, nah terus hitung. H mana? H kecil. H. I. N. N sama G. N sama G. Nah, oke, kita atur-atur dulu ya tata letaknya ya. Jadi biar tulisannya tuh lebih rapi. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini papan kayunya agak aku turunin. Nah, oke. Nah, biar tulisannya lebih kelihatan, teman-teman dikasih background. Nah, untuk backgroundnya yang ada di sini, aku pakai cluenya adalah papan kayu. Nah, kenapa pakainya papan kayu? Karena papan kayu itu lebih netral ya, jadi lebih mudah untuk di mix and match sama elemen yang lain. Nah, papan kayunya pakai yang ini aja, yang di atas aja. Nah, kayak gini. Kita coba pakai ini dulu ya. Terus posisi taruh di belakang, mundur, taruh di belakangnya bimbel.
Oke, untuk desainnya sudah, sekarang tinggal tambahin dulu keterangan. Jadi tambahin teks, terus misalnya nih programnya adalah dia belajar dengan fun learning gitu ya, atau misalnya di sini pengajar profesional, saya kayak gini ya, taruh sini dulu, terus pilihan fontnya, di fontnya pakai Hey Comic, kemudian di sini untuk gaya teksnya, untuk efeknya, di sini aku pakai efek yang kerangka, kemudian kerangkanya dibikin warna putih, terus ukurannya agak dibesarkan, efek, nah kerangkanya agak dibesarkan, nah oke ya, biar tulisannya tuh jelas. Oke, terus diduplikat lagi. Jadi misalnya fasilitas yang lain adalah di sini ada fun learning. Nah, misalnya kayak gini. Terus fasilitas yang lain adalah di sini misalnya ada alat peraga misalnya. Nah, misalnya kayak gini. Terus ini dipasin di tengah-tengah garis ini ya, garis yang ada di papannya ya. Terus misalnya ada lagi belajar privat gitu ya, privat. Nah, misalnya kayak gini. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas yang didapat kalau ikut di bimbel ini, misalnya kayak gitu ya. Oke, terus di sini ditambahin elemen pakai kata kunci checklist. Nah, search, terus pilih lihat semua. Nah, ada beberapa referensi checklist yang bisa dipakai. Dipilih aja sesuai selera. Misalnya aku pakai yang mana ya? Saya pakai yang ini deh. Nah, aku taruh di sini. Warnanya aku bikin jadi putih. Nah, oke. Terus duplikat. Nah, duplikat. Nah, taruh sini, terus duplikat lagi, taruh di bawah. Oke. Posisi, aku mau pilih yang bagian gambar orangnya ini. Nah, mau aku geser. Tambahin satu lagi, jadi di sini ada nomor HP ya. Jadi ditambahin aja, misalnya pendaftaran. Nah, oke. Atau ini dipangkas aja, yang sebelah sini dipangkas. Nah, oke. Nah, jadi bunga-bunganya tuh sebelah sini aja. Oke. Desainnya seperti ini ya, dan sekarang PR-nya adalah kita ngasih efek cahaya. Kenapa dikasih efek cahaya? Biar desain kita tuh kelihatan lebih hidup aja dan lebih cerah aja. Kalau ini kan kita masih kayak flat gitu ya, maksudnya kasih udah bagus tapi masih kelihatan polos. Jadi biar lebih meriah lagi kita kasih efek cahaya. Nah, di bagian belakang sendiri ini transparansinya saya turunkan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Agak diturunkan sedikit. Nah, terus di sini yang berikutnya adalah saya ambil dari cahaya. Nah, kayak gini ya. Search, kemudian pilih lihat semua. Saya mulai tambahkan dulu dari cahaya di bagian belakang ya. Jadi saya ambil dulu yang warnanya merah ini. Nah, kayak gini. Saya taruh di belakang. Posisinya di belakang sendiri. Jadi di atasnya maju paling belakang, terus dimajuin lagi, majuin lagi. Nah, dia di sini posisinya. Jadi biar belakang tuh ada siluet merahnya. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini tambahin siluet kuning. Jadi siluet kuningnya saya pakai ini. Saya tekan dulu satu ya, kayak gini. Terus ini saya taruh di sebelah sini. Posisinya saya taruh di belakangnya teks. Posisi taruh di belakangnya teks. Nah, di belakangnya pohon. Nah, ini saya bikin dua ya. Nah, yang sini juga ada, posisinya di belakangnya teks. Nah, kayak gini. Oke, kemudian cahaya yang berikutnya, di sini saya pakai cahaya yang agak besar, kuning tapi agak besar. Nah, ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan kalau kayak gini kan kelihatan ada segi berapa ya ini, segi 6-nya ya atau segi 8-nya. Nah, ini biar nggak kelihatan posisinya
agak diturunkan atau posisinya dirubah ke posisi di belakang dari papan. Jadi posisi diturunkan, dimundurkan. Mundurkannya bisa lewat atur, bisa lewat lapisan ya. Kalau lewat lapisan, teman-teman bisa tekan aja kayak gini, terus tinggal digeser dia mau ditaruh di sebelah mana. Misalnya mau ditaruh di belakangnya papan. Cuman kalau saya itu lebih seneng pakai dimundurkan, pakai yang posisi tapi dimundurkan. Posisi terus yang diatur, nah dimundurkan, karena kalau dimundurkan tuh kita kelihatan. Nah kayak gini pergerakannya tuh kelihatan. Oh udah sampai sini, oh sudah sampai sini kayak gitu. Jadi kalau dimundurkan tuh lebih kelihatan aja letaknya di mana. Nah kayak gini ya. Oke ya, kelihatan beda ya dengan yang tadi ya. Terus yang berikutnya lagi saya mau tambahkan bayangan dari pohon-pohonnya. Saya pakai ini, nah kayak gini. Terus warnanya saya bikin hijau daun ya. Jadi saya mau bikin bayangan untuk daunnya. Saya taruh di sini, terus posisi. Nah ini saya lebih senang dimundurkan kayak gini daripada kalau misalnya kita pakai lapisan. Nah kalau dimundurkan tuh jadi step-stepnya tuh dia pergerakannya kelihatan, si bayangan ini pergerakannya kelihatan. Nah kayak gini kan, jadi dia ketahuan gitu, oh dia udah mundur sampai mana, kayak gitu tuh ketahuan. Nah terus ini duplikat lagi. Nah terus yang sebelah sini juga sama, dimundurkan. Jadi nah kayak gini. Oke. Terus yang berikutnya lagi di sini di atas, di sebelahnya pohon ini juga kasih posisi dimundurkan ya. Nah kayak gini. Oke. Terus yang berikutnya lagi di sini saya mau pakai efek cahaya lagi. Ini pakai yang merah tapi warnanya saya ganti ke putih. Jadi kalau tadi kan ke hijau ya, nah sekarang ke putih. Nah ini posisinya saya taruh di belakang dari si guru. Posisi mundur, taruh di belakangnya si jadi saya mundurkan di belakang gambarnya si orang ini, dimundurkan di belakangnya papan ya. Nah kayak gini. Nah, terus di sini saya duplikat lagi, saya taruh di belakangnya buku. Jadi mundur lagi di belakangnya buku. Nah, agak dikecilkan. Nah, oke. Terus tambahin cahaya lagi di bawah sini ya, pakai warna kuning. Kali ini pakai warna kuning. Nah, saya taruh di sini. Terus posisi taruh di belakangnya gambar orang. Nah, oke, terus saya duplikat lagi, taruh agak di atas ini. Posisi tetap di bawahnya tulisan ya. Di bawahnya papan, ini papan tulisan, duplikat lagi. Saya taruh di sebelah sini. Posisinya juga di bawahnya tulisan. Di bawahnya papan. Nah, oke. Kayak gini ya teman-teman, jadi bayangan-bayangannya udah kelihatan ya. Nah kayak gini. Oke, terus sekarang satu lagi, tambahin lagi, ini warnanya putih. Saya taruh di belakang sini. Posisi mundur di belakangnya papan. Nah, taruh di belakangnya papan gini ya. Oke. Nah, oke. Sekarang tinggal dikasih efek cahaya yang lain. Pakai yang misalnya pakai yang kayak gini aja ya. Nah, ini. Nah, model kayak gini, kecilkan. Taruh di huruf-hurufnya. Jadi di huruf B, gabung B sama I. Terus ini M, B sama M. Terus duplikat lagi di bagian huruf L. Nah, kayak gini. Terus di sini di bagian huruf bawahnya ini agak dikecilkan. Nah, terus duplikat lagi. Kalau di sini misalnya. Nah, oke. Terus perbanyak juga di sisi-sisi yang lain. Nah, misalnya di sini dikasih. Terus di sini juga dikasih. Di sini juga dikasih. Nah, ini kalau ini posisinya random aja. Dikira-kira aja. Nanti kalau kebanyakan tinggal dihapus kayak gitu. Nah, misalnya ini agak kebanyakan, tinggal dihapus kayak gitu. Nah, oke. Nah, oke ya. Terus ditambahin lagi
Misalnya tambahin yang ini ya, saya taruh di pojok sini, posisi turun, nah kayak gini. Ditambahin lagi gelembung-gelembung, misalnya pakai gelembung-gelembung yang mana ya, yang kayak gini. Nah, duplikat. Nah, duplikat. Nah, oke. Tambahin lagi ya di sini. Pokoknya diatur-atur aja sih teman-teman. Jadi kalau untuk ngasih cahaya ini agak-agak random ya. Jadi posisinya tuh bebas. Yang penting nggak terlalu sedikit tapi juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, oke. Terus kalau udah ini mau agak saya besarkan huruf M-nya. Nah, kalau milih kayak gini susah, pakainya posisi ini ya, terus pilih lapisan. Nah, teman-teman baru pilih dari sini. Jadi kalau misalnya mau ngambil huruf M-nya kayak gini agak susah ya, teman-teman bisa geser-geser pakai ini. Nah, terus ini B-nya besarkan. Nah, terus B yang satunya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, oke ya, ini udah selesai. Nah, sekarang tinggal nambahin logo. Nah, untuk logonya, kayak logonya random ya. Jadi, ambil logo, misalnya kayak gini. Ciluba, Curiakan Dunia Si Kecil. Nah, terus hapus latar belakangnya. Nah, oke. Taruh di sini untuk logonya. Ya, atau ditaruh di tempat yang kosong ini sebetulnya. Anggap aja brandnya adalah atau nama bimbelnya adalah bimbel Ciluba kayak gitu ya. Logonya aku taruh di sebelah sini. Nah, ini warnanya transparansinya agak diturunin. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, jadi hasil flyernya seperti ini ya. Jadi ini adalah flyer untuk bimbingan belajar baca tulis hitung dengan brand Ciluba. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung pilih panah ke atas aja untuk dibagikan atau untuk diunduh. Simpan sebagai, nanti di sini tinggal pilih PNG, kemudian teman-teman bisa unduh dan bisa langsung diposting di sosial medianya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu belajar kita hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau dicurhatkan, boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita jawab. Terima kasih, selamat mencoba, selamat praktek.